Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'd. Basim menyuarakan dari masjid ke masjid tanpa media massa, tanpa media cetak untuk menggalang kekuatan melalui santri, yaitu resolusi jihad niki. Luar biasa niki. Tadi 17 Agustus yang bengok-bengok ning ngarep bambu runcing niku santri, Mas. Bambu runcing berarti. Jadi yang mujahidnya santri. Lah sing ning mburi niku sing mboten santri niku. Pokoke ngarep niki santri. Lah kok santri ning ngarep kok ya wani kendelmen. Lah slogane napa? Isgariman aw mut syahidan. Wah, santri zaman biyen tetek-tetek. Santri zaman saniki galau terus uripe. Galau web, apa nih galau? Oh, galau ini bagus loh. God always listening, always understanding. Ngerti mbak bahasa Inggris pak? Galau terus nih. Santri zaman dulu luar biasa. Sampai 10 November, Bung Tomo arek-arek Surabaya, Bung Tomo nih kayak santri backgroundnya, menggerakkan pertempuran yang luar biasa nih. Dari penyobekan bendera Belanda dan lain kolonialisme sampai terjadi gerakan besar-besaran ini. Niki sing maju ngarep dhewe iki. Mulane kan Bung Tomo niku pas korasi niku nggih mboten merdeka mboten. Napa rasine? Allahu Akbar. Luar biasa niki. Santri niku pun Allahu Akbar. Santri ini mbiyen Allahu Akbar melek moto. Ra ono tedeng aling-aling, tabrak kabeh bablas gas porem blong pokoke. Santri zaman saat ini tengah-tengah sholat Allahu Akbar kelingan mantan. Ini berat ya. Ini santri zaman saat ini rada berat nih. Santri zaman biyen ini luar biasa kan. Maka sampai hari ini dan akhirnya tepat kurang lebih 5 tahun yang lalu baru diresmikan hari santri 22 Oktober ini. Dan niku mulai jenengan kudu bangga PD jadi santri. Santri niki pilar bangsa. Waras mboten niki. Santri pilar bangsa. Kalau referensi sejarah yang pernah saya baca, kula niku nate lenggah kali Habibur Rahman El Shirazi lan kali sinten adinipun Ahmad Mujib El Shirazi membahas seputar tentang proses TKR niku. Bagaimana ketika dibentuk TKR niki luar biasa. Jadi niki versi ini beliau kan sejarah niku kan baina sahih wal kadzib. Baina sahih wal kadzib. Jadi antara benar dan bohong niki sejarah. Karena yang banyak yang tidak tertulis. Dikatakan dahulu nih marak para santri ini memberikan bantuan kepada pemerintah memukul mundur para kolonialisme. Jenengan bayang gitu Mas. Mosok bambu runcing lawani bedil. Menang mboten kira-kira? Kena kalah Mas. Tidak mungkin menang seseorang bawa bambu runcing mesti pakai bedil. Sekarang jenengan mbak pisau, saya mbak pistol. Yang menang siapa? Pistol. Niki sami santri niki betone bambu runcing. Tidak masuk akal. Ini mboten pertolongan Allah, tidak mungkin menang. Lah mira santri zaman biyen niku nggih ngapunten, ahli asma juga. Wiritin niku nggih kuat, hizib nasor. Kuat wirid-wirid ya santri zaman dulu. Santri zaman saat ini bar subuh wiritan ngantuk. Santri biyen niku wiritane kuat tenan niki. Hizib nasor, hizib-hizibnya banyak. Jadi mau berangkat perang sudah diisi hizib-hizib dulu. Berangkat. Bahkan saya punya kakek meninggal di medan perang, namanya Sayyid Umar bin Abdullah As-Sagaf. Mewakili para santri beliau. Beliau waktu itu termasuk baru pulang dari Yaman. Nyamar kalau menengok nenek saya tuh nyamar pakai caping. Kuburannya di Taman Pahlawan Semarang. Sayyid Umar bin Abdullah As-Sagaf. Termasuk yang bongkar bersama Dr. Karyadi ketika itu kasus dulu pencemaran saluran minuman
bagi warga Semarang dulu. Diracun nih oleh Jepang zaman biyen. Yang bongkar Dr. Karyadi dan beliau. Matinya dibunuh, difitnah. Meninggalnya difitnah dan dibunuh. Dieksekusi dengan senapan. Niki luar biasa. Para santri zaman dulu tuh hizibnya kenceng. Jadi bawa bambu runcing menang sampai di mana-mana. Barisan terdepan itu nek perang tuh santri. Maka akhirnya ketika dibuka pendaftaran TKR ini berbondong-bondong isinya santri kabeh. Santri ini mboten pengen duit, mboten pengen tenar, mboten pengen populer. Zaman saat ini kita santri-santri sing hadroh-hadroh iki live Instagram sih. Qasidah goyang-goyang TikTok juga ini. Agak santri zaman dulu ini ndak pengen tenar apa. Pokoknya nek mati syahid. Nah, iki mujahid asli, mboten mujahid sing kaleng-kaleng niku. Mujahid asli ini. Maka Bung Hatta kepikiran, ini bahaya nih. Kalau 100% yang jadi prajurit santri medeni nih. Ini hasil diskusi saya dengan beliau berdua nih ya. Walaupun saya pernah dapat sejarah mengatakan bahwa ternyata Bung Hatta ini juga mursyid thariqah. Wallahu a'lam thariqah napa niki. Subhanallah. Bung Hatta kepikiran ini piye carane nyeleksi ben santri rak dadi prajurit. Maka gampang, santri zaman biyen niku saged napa? Wong Arab biasa karo Arab pegon. Tidak bisa tulis Indonesia Latin. Maka diseleksi syarat jadi TKR harus bisa baca tulis Latin. Ora ono sing lulus para santri. Dan mulai no santri milenial niki wajib bisa bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Mandarin, bahasa Jerman, bahasa Jepang, sing paling penting bahasa hati. Bahasa hati ini penting. Bahasa hati ini bagaimana kita menyampaikan pesan kita untuk sampai ke lubuk hati orang lain. Ini sangat penting. Santri ini wajib. Santri ini paling bisa menyentuh biasanya. Nek belum jadi santri belum bisa menyentuh. Santri ini disalahke pundi wae wis pokoknya mengharumkan pasti. Jenengan bersyukur nih kita di santri. Dipilih oleh Gusti Allah dadi santri. Alhamdulillah. Luar biasa niku nikmat yang luar biasa. Nek kula niki nggih ngapunten santri abal-abal kula niki. Santri zaman mondok biyen celelekan beling, paling beling kula, tapi ndelalah sing dadi ustaz sing beling kabeh. Kula nggih bingung niki. Sing gendah-gendah sing anteng-anteng niku malah dadi pejabat, dadi napa? Sing beling-beling dadi ustaz niki. Ora kula niku nek haulipun guru kula niki rawuh sedaya. Lho, kowe saiki dadi ustaz to? Tenane mbiyen colu terus ora lulus dadi ustaz iki. Jurumnya kok nyetorke kapalane keri dhewe. Imriti ora apal-apal. Iki dadi ustaz. Subhanallah. Jadi Gusti Allah niki pun ngatur sedaya niki. Ilmu niki yang paling penting di dalam menyantri di pondok ini boten pinten kata yang jenengan niku apal kitab, apalin nazam-nazam boten. Yang paling penting setunggal jenengan pondok niki. Barokatul ilm. Berkah ilmu. Niki luar biasa. Berkah ilmu niku saking pundi? Saking takzim lan adab karo masyayikh. Para masyayikh, para guru niki. Adab takzim ilmu ini barokah. Niki luar biasa. Karena jenengan niku nggih ngaji sing saya mboten napa-napa. Daras mboten napa-napa, tapi ampun kurang ajar kalih para masyayikh. Wa in kana ghalidhan, meskipun gurunya itu salah. Jelas salah nih guru nih. Mboten sah kurang ajar jenengan. Nek salah mboten sah dituruti, mboten sah kurang ajar tapi. Walaupun gurunya salah. Barokatul ilm fil syekh. Berkahnya ilmu terletak pada diri seorang guru masalahnya. Repot nih jenengan. Meh guru nih gali ya tetap kudu wajib hormat jenengan. Guru nih ngeten wajib hormat. Siapapun guru yang wajib hormat, takzim. Walaupun tidak harus diikuti, tapi wajib hormat, tidak boleh kurang ajar. Napa boleh debat kali guru. Awak wis alim, wis pinter, rumangsa pinter, gurune didebat kabeh. Guruku ki wah, rak nguasai kitab akeh kok. Aku kan lulusan Al-Azhar. Titele mburine LC, lecek. Jangan sombong di hadapan guru. Maka hubungannya apa dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam?
Zamane Kanjeng Nabi niku nggih enten kathah santri-santri khususipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enten setunggal naminipun Sayyidina Abdullah bin Abbas, sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abdullah bin Abbas niki mutafannin fi jami'il ulum, menguasai seluruh ilmu niki sak. Dahsyat, hadis nguasai, fikih nguasai, syariah nguasani, Quran ngelotok banget, tafsir nguasani. Luar biasa. Jadi setiap hari rumahnya Abdullah bin Abbas itu dari pagi sampai malam buat ngaji. Dari pagi sampai sebelum zuhur buat tafsir. Ba'da zuhur sampai asar buat fikih. Ba'da asar sampai isya sampai maghrib tasawuf. Ma bainal maghrib wal isya nanti ada ilmu syariah lagi. Wa bainal isya sampai sobah waktunya ibadah. Luar biasa. Sayyidina Abdullah bin Abbas niki mboten sembarangan. Suatu saat beliau kepengin belajar kali setunggal sahabat naminipun Sayyidina Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit niki banyu putih. Zaid bin Thabit niki apa? Ulama di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki ora ono banyune to Mas serak niki. Niki watuk-watuk keselak terus salahne. Clear nggih mboten napa-napa. Ampun maksa-maksa nggih. Mboten enten niki banyu putih niki. Al-ngela'u hadza. Maka Sayyidina Abdullah bin Abbas ini mau belajar sama Zaid bin Thabit. Mau belajar sama Zaid bin Thabit, bagaimana ia belajar dengan Zaid bin Thabit? Tidak berani mengetuk pintu rumah Zaid bin Thabit berjam-jam di hadapan rumahnya. Nganti awake bleduken kabeh. Mergi napa niki padang pasir nih kita ngarep nih. Berdebu sampai setelah beberapa jam Zaid bin Thabit keluar dari pintu rumahnya. Kaget. Nyawang Sayyidina Abdullah bin Abbas. Ya Abdullah, kenapa wahai Abdullah? Kamu gak mengetuk pintu rumah? Apa jawaban Abdullah bin Abbas? Beginilah kami Ahlul Bait Nabi diajarkan Rasulullah untuk menghormati ulama. Gak berani ngetuk pintu rumahnya. Maka kata Sayyidina Zaid, ya sudah, kamu tunggu sebentar. Saya ntar lagi mau pergi ada perlu. Nanti sebentar lagi saya pulang. Tiba-tiba Zaid bin Thabit ini, Sayyidina Abdullah bin Abbas ini berlari ke belakang ke tempat kudanya Zaid bin Thabit, dilepas pelanannya, dibawa sama Zaid bin Thabit, disiapkan depannya Zaid bin Thabit. Ditanya sama Zaid bin Thabit, wahai Abdullah bin Abbas, kenapa kau ambilkan kudaku? Dijawab, beginilah kami Ahlul Bait diajari Nabi Muhammad untuk menghormati para ulama. Lalu ketika mau naik, kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, wahai Zaid, letakkan kakimu di atas tanganku, akan ku angkat engkau. Diangkat kakinya Zaid bin Thabit sampai naik ke atas pelana kuda. Ditanya lagi sama Zaid bin Thabit, wahai Abdullah bin Abbas, kenapa kau melakukan itu? Dijawab sama Sayyidina Abdullah bin Abbas, beginilah kami Ahlul Bait diajari Nabi Muhammad untuk memuliakan ulama. Maka Zaid bin Thabit pun turun dari kudanya, tiba-tiba memeluk Abdullah bin Abbas, mengambil tangannya, lalu dicium tangannya. Kaget Abdullah bin Abbas, ya Syekh, wahai guruku, kenapa kau cium tanganku? Apa jawabannya Zaid bin Thabit? Beginilah kami para sahabat diajari Nabi Muhammad untuk mencintai Ahlul Baitnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Romantis ya, luar biasa ya. Yang berilmu menghargai Ahlul Bait, yang Ahlul Bait menghargai ulama. Luar biasa. Niki madrasah Kanjeng Nabi. Mulakno ilmu nih Abdullah bin Abbas niki barokah. Barokatul ilmi luar biasa. Tidak pernah rumahnya sepi, bahkan sampai keluar-keluar bludak-bludak gitu kalau Abdullah bin Abbas buka pintu rumahnya. Luar biasa. Abdullah bin Abbas itu belajar dengan Nabi Muhammad, belajar kali Zaid bin Thabit, kali Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini luar biasa cerdas ya, Bang. Ana madinatul ilm wa aliyun babuha. Ana madinatul ilm wa aliyun babuha. Saya nih negerinya ilmu dan Ali pintunya. Kalau mau masuk ke negeri harus melewati pintunya. Tidak bisa tanpa pintunya. Luar biasa deh. Luar biasa Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kefakihannya, kecerdasan beliau.
Maka Sayyidina Ali ini, berkata Sayyidina Ali ini, alhamdulillah tiang-tiang Arab niku basa Arabe saged fusah sedaya. Karena dahulu Sayyidina Ali di akhir usianya sedang merumuskan ilmu nahwu. Belum selesai dikepruk, dibunuh sama Abdurrahman bin Muljam. Tapi ketika dibunuh berjam-jam gak langsung mati. Saking kuatnya Sayyidina Ali. Itu dikepruk ketika ibadah loh, sholat. Terus Sayyidina Ali kerosok. Karena orang Abdurrahman bin Muljam ini 2 kali ke rumah Sayyidina Ali. Yang pertama yang bukai Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Begitu dibuka Hasan bin Ali bin Abi Thalib, kaget. Karena Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib ini dari napa niki namanya? Unyeng-unyeng sampai pusar persis Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Guantengnya persis Rasulullah. Begitu dibuka Abdurrahman bin Muljam, yang bukai kok Hasan bin Ali. Kaget teriak, Rasulullah hayyu, Rasulullah hayyu, Rasulullah hayyu, Rasulullah hidup lagi nih, Rasulullah hidup lagi nih, Rasulullah hidup lagi nih. Lari. Ketemu teman-temannya. Abdurrahman bin Muljam niki hafizul Quran loh. Wa fuqaha. Hafizul Quran fuqaha. Hafizul Quran fuqaha. Cerita sama temannya, tadi saya bertemu Rasulullah hidup. Dijawab, itu bukan Rasulullah, itu Hasan bin Ali. Hasan bin Ali ini dari ujung kepala sampai pusar seperti Nabi Muhammad. Sedangkan Husain bin Ali dari pusar sampai kaki seperti Rasulullah. Jadi Sayyidina Husain itu kalau jalan kayak Rasulullah. Wa idza masya fa ka'annama yanhatu min sabab. Kalau jalan seakan-akan turun dari jalangan yang landai. Kanjeng Nabi itu jalan itu melampah itu alon-alon. Sayyidun dhikuhu tabassumu wal masyu waina'u wa naumuhul ighfa'u. Kalau berjalan satu tapak, selangkah demi selangkah, tidak pernah Kanjeng Nabi niku ketatap terus kesandung keserimpet. Nah ini lah awakmu santri-santri telat mlebu kelas biasanya. Terus serimpet kesandung ketatap kabeh. Gagah. Ning ngapalke Alfiah apal-apal butrek, Alfiah digom-gom banyu lek glogok nih. Biasanya santri-santri ku tabaruk kula kirimi Fatihah kabeh pokoke. Kabeh kirim Fatihah, kula Fatihah kabeh tak Fatihahi. Fatihah bahasa Masyari, Fatihah iki mugi-mugi apal diglegek. Sesuk yo geblak tepar to Mas. Wis ketim banyu kertas diunjuk niki piye Mas? Beb, saya pernah dengar cerita Beb. Ada satu orang Beb. Dia dibilangi sama gurunya, kalau lewat sebuah hambatan suruh ngomong ya hayyu ya qayyum. Ya hayyu ya qayyum. Pernah dengar cerita ini? Pernah? Ya hayyu ya qayyum. Enten setunggal tiang ini. Didhawuhi kali gurune, "Le kowe rono marani fulan bin fulan." Oh nggih, Guru. Wis tak dawuh. Wah, luar biasa sama gurunya. Takzim. Tapi santri ini atine polos resik, tapi ra dibodoh. Tapi hati ini polos resik. Sama gurunya luar biasa. Mustaqid. Ta'alluq hati ini pun lagi. Sudah berangkat perjalanan. Pokoknya ini ono masalah yang dalan. Langsung awakmu ngomong ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum. Ya wis. Sampai tempat perjalanan sudah jauh, tidak ada halangan alhamdulillah. Lah kok deket tempat yang dituju gurunya nih ada halangan. Terus dieling-eling, mau guruku pesan apa lali aku. Tak ini mau coba apa? Wah kelingan. Ya kayuku ya kayumu. Ya kayuku ya kayumu. Akhirnya ya kayuku ya kayumu, ya kayuku ya kayumu. Ketemu sungai. Subhanallah, melampah niku mboten mendelep nih. Berjalan di atas air. Fauqal ma'. Di atas air jalan. Sampai ketemu orang, ketemu ngobrol, disampaikan pesan gurunya, balik lagi jalan di atas air. Ya kayuku ya kayumu, ya kayuku ya kayumu. Wah, hatinya resik banget ya. Hatinya resik balik, sampun balik. Alhamdulillah. Selamat cerita gue. Ketemu halangan tadi. Terus gimana? Kamu baca ya hayyu qayyum. Ya kayuku ya kayumu. Wah. Salah mesti bener ya hayyu ya qayyum. Lo mandi yo. Tak mau ya kayuku ya kayumu rak mendelep. Gurune wis kowe iki rak bener ngawur. Pulang. Gurune penasaran nih. Apa ya tuh? Dites lewat sungai. Ya kayuku ya kayumu mendelep.
Tidak bisa. Ini kudu hati ini resik pancen iki. Hakadha. La ilaha illallah. Mek pun rindu kepada saya. Hakadha. Jadi seperti inilah. Baru saya sekedar kita ngunjuk sih rada ngelak nih. Bagaimana para murid ini beradab kepada gurunya yang luar biasa. Ya Hayyu ya Qayyum ya Qayyum. Pokoknya hati ini gandul kalau guru ini. Pripun Syekh Khalil Al-Bangkalani mboten fasih kan? Syekh Khalil niku latihan mboten fasih. Wala dhalin wala lolin. Ghairil maghdubi alaihim wala lolin. Bukan wala dhalin dia. Tapi wali arif billah. Arifin mindal arifin. Arifin ini kasyaf tembus. Delalah pernah suatu ketika ada kori ini rodok kikrik pancen ya. Kleru sithik bocone elek, tak fasih. Kudu fasih pokoknya kori ini. Salat berjamaah bareng Syekh Khalil Bangkalani di belakang. Badhe sowan. Tengah-tengah salat pas Syekh Khalil walalolin. Waduh, kori batin. Wah kira khusyuk iki. Salah iki. Wis engko baleni salat nih. Maghrib niku. Ya wis. Alhamdulillah ya Allah hangat-hangat nih dengan pengertian tak tahu nggak bojomu ayu mas ya Allah cuma ayu mas ya. Amin. Alhamdulillah hangat-hangat nih penak nih jangan pengen buatan hangat itu mbas mungkin. Maka rampung sholat salam berdiri. Wis aku tak ada sholat deh. Rak mantep kalau sholatnya Syekh Khalil. Sholat melipir cari tempat kosong sepi. Wah tempat kosong sepi. Sholat. Qari kudu fasih. Sampai wis. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim walat. Tekan walat. Ono macan metu, wah gede-gede nih matu, ono macan bubar kabeh salate, bubar melayu, ya Syekh Khalil, panggil Syekh Khalil, datang langsung ngumpet, beri Syekh Khalil, ono apa? Iki Syekh Khalil, tengah salat ono macan, di macane, iki macane, oh iki macane wala lolin nih. Jadi kasyaf beliau tahu nih, krosonan nih Syekh Khalil nih, wala lolin. Langsung takut para kori ini tidak berani batin macam-macam sama wali lagi. Jadi kalau wali ini butuh hati-hati pancen. Wajib hati-hati. Wali ini medeni. Kais tuh para masyayikh ya sami medeni. Mira wajib hati-hati. Bahagada. Maka dengan itu para santri ini harus menganggap syekhnya ini di depannya seperti Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Sesungguhnya ilmu semua bersumber dari Nabi Muhammad. Ta'zim kali syekh ini penting pancen. Utama, ta'zim sama syekh ini luar biasa. Ta'zim penting sekali. Pripun? Jangan bayangin, oh ya Allah kanjeng Nabi ini kada persis kayak guru kula niki. Bayangin sinten guru dengan Pak Muhtaram, ya Allah Pak Muhtaram niki pripun senyumnya beliau. Pripun cara beliau makan, bayangin. Kanjeng Nabi niku nggih basyarun lakal basyar. Basyar lakal basyar. Guanteng pol-polan. Leminho kalah insyaallah. Zaman jenengan niku lah mbak-mbak kan Leminho di zamanku mbiyen tau mingso. Meteor Garden wis kuno lawas. Niku pun lawas Meteor Garden niki to mesti Lee Min Ho zaman saiki. Lee Min Ho niku bakal wedangan pojokan ceritane. Lee Min Ho kalah sama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad niki ganteng alfiu anfi. Mau dibak ya? Mas mau dibak mboten mriki? Mas mboten mau dibak mriki. Nanti mau dibak. Alfiu anfi hidungnya seperti huruf alif. Nek kula niki huruf dal niki. Offset nih. Niki nek salat mulakno irunge lara kebentuk terus ya. Hakadha. Alfiu anfi mimul fami bibirnya tipis seperti huruf mim.
Wah, ganteng ya kanjeng Nabi, Masya Allah. Nunul hajibi, alisnya melengkung seperti huruf nun. Ganteng kanjeng Nabi ini. Pipinya bagaimana? Musyarroban bihumroh, kemerah-merahan pipinya nih. Sya'ruhu bainal jummati wal wafroh. Ini rambutnya kanjeng Nabi segini. Panjang kanjeng Nabi. Nek santri jangan panjang-panjang Nabi. Nanti ini wis dadi wali ra apa-apa. Santri rasa dawa-dawa rambutnya. Santri itu potongannya pendek. Karena Imam Ghazali dalam kitab Ihya mengatakan hendaknya para thalib ilm tidak perlu memanjangkan rambutnya. Karena apa? Biasanya thalib ilm panjang rambut itu kemaki, pamer, sombong. Masih gondrong nih. Ya Mas, ini gondrong. Jenengan mboten sombong kok Mas, jenengan. Tawadhu Mas, ketokan Mas, senyummu Masya Allah. Melumerkan hatiku ya Allah. Ganteng lagi. Bahkan kulit Nabi Muhammad ini halus banget, halus. Kanjeng Nabi itu kulit wudhu satu mut pas. Kalau wudhu cuma satu mut. Ini awak dewe kerannya dibanter kayak atau kuirak terus kok. Kulitnya garing terus nih. Butuh berapa ciduk kita kalau wudhu? Bahkan kanjeng Nabi satu mut. Kalau mandi cuma nopo nih istilahnya. Bahasanya satu nopo kesuban kula. Sampai siku. Itu buat mandi cukup segini kanjeng Nabi. Karena kulit Nabi Muhammad nih kulitnya halus. Jadi kalau ada air itu tidak pernah bercabang. Nek jenengan keringetan sak jagung-jagung itu bercabang. Ngerti mboten? Tapi kalau Nabi Muhammad jenengan ngertos keramik mboten. Keramik itu kuwi kumbah banyu niku pripun? Rata. Tidak bercambang kan? Tidak garis-garis rata. Itulah kulitnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ganteng kulitnya halus kanjeng Nabi. Bagus tenan. Jenengan coba bayangin kanjeng Nabi. Wah, kanjeng Nabi Masya Allah. Bayangin merem kanjeng Nabi. Kopi air putih, kokone putih, ridai coklat, sarungnya coklat ini. Kok guyu kan? Oh niki kula. Ampun ngoten, kanjeng Nabi itu tiada tanding, tiada banding ganteng. Wa ajmalu minka lam tarakatu aini. Wa ajmalu minka lam tarakatu aini. Tidak pernah mata ini kata Hasan bin Thabit. Hasan bin Thabit itu dibayar kasih uang. Wis kowe tak kei duit kata yang beres. Tak kei duit, gawe syair paido kanjeng Nabi. Berangkat. Wah, Hasan bin Thabit seorang penyair. Saya terima uangnya. Berangkat lihat Nabi Muhammad. Sawang teko dhuwur nganti ngisor ngarep mburi. Dhuwur ngisor ngarep mburi. Wah, ora ketemu celahe kanjeng Nabi niki. Sempurnanya Nabi Muhammad. Atas bawah depan belakang enggak ada sempurna. Enggak ada celahnya sama sekali Nabi Muhammad ini. Bagaimana ketemu orang lain sayyidun dhihkuhu tabassum. Tidak pernah ketawa terbahak-bahak cuawaan, tidak tersenyum. Di dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, gigi Nabi Muhammad itu renggang. Tidak rapat, renggang. Dari sela-sela renggangnya ini keluar cahaya di balik mulut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Kanjeng Nabi itu kalau kena sinar matahari tidak ada bayangannya. Karena beliau tercipta dari Anta syamsun anta badrun anta nurun fauqa nuri anta nurun fauqa nuri anta syamsun anta badrun, engkau yang matahari, engkau yang rembulan, anta nurun fauqa nuri, engkau cahaya di atas cahaya. Bagaimana mungkin dari nurnya Nabi Muhammad ini Allah Ta'ala pertama kali menciptakan nur Nabi Muhammad? Para ulama khilaf. Ada yang mengatakan al-qalam, ada yang mengatakan nur Nabi Muhammad. Tapi ahlu sunnah wal jamaah mutlak mengatakan nur Nabi Muhammad SAW. Yakin mantap. Ini hebatnya ahlu sunnah wal jamaah. Ya bisa dikatakan ahlu sunnah wal jamaah itu ya kalau akidahnya al-asy'ariyah al-maturidiyah. Di luar itu ya sunah-sunahan lah. Sunah-sunahan. Maka dari nur Nabi Muhammad diambil diciptakan surga. Dari nur Nabi Muhammad diambil diciptakan bumi. Dari nur Nabi Muhammad diambil diciptakan langit. Dari nur Nabi Muhammad diambil diciptakan alam semesta ini. Ya matahari, ya rembulan, semuanya. Lamiro pas kanjeng Nabi niku Mi'raj.
Surga itu merindukan Nabi Muhammad seakan-akan seperti seorang anak yang merindukan ibunya. Ini dahsyatnya pun Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Luar biasa Kanjeng Nabi ini. Bagaimana? Dari balik sela-sela gigi Nabi Muhammad muncul cahaya. Para sahabat itu mboten saged nyawang Kanjeng Nabi suwi-suwi niku, nyawang Kanjeng Nabi sebentar enggak kuat matanya. Lihat enggak kuat. Kenapa? Nur. Nek para santri saged mboten enten nure? Saged banget. Dari mana santri nurnya ini? Minal wudu, nur. Quran, nur. Sholawat, nur. Liane apa meneh? Nur buat yo sami mawon ya nur. Kata. Nur dia bisa didapatkan. Para santri bisa mendapatkan nur Nabi Muhammad melalui sunnah-sunnahnya. Tadi wudu tadi dijaga. Lalu tadi apa tadi? Melalui Quran, melalui sholawat, melalui hadis. Bisa menimbulkan nur di wajah Nabi, di wajah para santri ini. Jenengan boten sanjenengan pun padang nih, kayak LED kabeh jenengan iki. Bercahaya sama para santri. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya sudah gitu. Ternyata saya baru tahu selain Muayyad ada santri sing ganteng-ganteng, ayu-ayu ini. Santri Masjid Agung nih. Gue neng pondok ya bola-bola tapi tak sawang santri ya biasa ya santri ngapunten kula zaman santri ya letek banget kula niki. Kula zaman santri kula letek bocel kabeh sikile kapalan kabeh niki. Ini kok santri ini kok bagus rapi-rapi ganteng-ganteng ngeten niki. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah muga-muga ketularan ganteng jenengan kula niki amin. Amin. Kok guyune seneng banget to Mas wacanane Mas. Mas. Ganteng lah jadi kan. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi seperti itu Nabi Muhammad. Seperti itulah Nabi Muhammad SAW. Jadi hendaknya kita sebagai umat Nabi Muhammad mulai mengikuti Nabi Muhammad, mengikuti jalannya Nabi Muhammad, jejaknya Nabi Muhammad. Bagaimana perangai Nabi Muhammad, akhlaki pun Kanjeng Nabi SAW. Bagaimana Hasan bin Thabit pergi, dicek lagi Kanjeng Nabi tidak ada celahnya. Dicari celahnya Kanjeng Nabi, dibuat marah enggak marah, sujud kepalanya dikasih kotoran enggak marah. Hebat Kanjeng Nabi ini, luar biasa Kanjeng Nabi. Lah mira pripun niki solusine? Tidak menemukan solusi, maka dia pulang mengatakan pada orang Quraisy, wahai orang Quraisy, ki duitmu tak balik ki. Kenapa? Saya tidak nemu cacatnya orang tersebut. Lalu Sayyidina Hasan kembali memandang Rasulullah. Jatuh cinta Hasan bin Thabit dengan Rasulullah. Sayyidina Hasan ini kalau perang, sebelum perang, setiap Nabi SAW mau perang, sebelum perang yang pertama kali maju Hasan bin Thabit. Ya Hasan, kamu gak bisa perang, saya gak bisa perang Rasulullah. Kamu maju ke depan, buat syair, buat mereka patah hati semuanya. Maju ke depan buat syair, menguntaikan. Orang Arab yang dahulu ini pintar bersyair, Kalau tidak pintar bersyair, tidak mungkin kita diajari ilmu semuanya pakai nazam. Aqidatul Awam nazam. Kenapa boleh? Jurumiyah nazam, Imriti nazam, Alfiyah nazam, semuanya nazam. Bahkan nazam niku sing diibaratke kali tiang-tiang zaman sakniki pun kuno, tapi paling efektif, leres betul. Paling efektif niku nazam. Kalau niku nek kita iling-iling, ayo istri Nabi setelah Nabi wafat siapa saja? Aduh, siapa ya? Antis ini swatin wafatul Mustafa khuyirna fakhtarna nabiyul muktafa Aisyatun wa Hafsatun wa Sauda Sofiyatun Maimunatun wa Ramlah Hindun wa Zainabun kadha Juwairiyah lil mu'minina ummahatun marudhiyah. Langsung kelingan. Berkat apa nih? Nazam barokah nazam luar biasa. Putrane Kanjeng Nabi pinteran. Wa sab'atun auladuhu faminhum thalathatun minadh-dhukuri tufhamu Qasim wa Abdullah wa huwa tayyibu wa dhahirun bidainin dayulakabu atahu Ibrahim min sariyah. Oh, Abdullah, Qasim, Ibrahim. Berkat napa niki? Nazam. Nah, Hasan bin Thabit sebelum perang maju ke depan. Nah, tapi misuh dengan bahasanya nih.
misuh dengan bahasa syair. Jadi orang-orang ini yang terjadi dua. Antara prajurit itu begitu mendengar syair Hasan bin Tsabit sakit hati sampai mati. Belum perang sudah sakit hati. Atau yang kedua, emosi sehingga ketika perangnya tidak bisa dengan baik. Jangan emosi itu kepripun toh, Mas? Dengan emosi mesti mikirnya ngawur-ngawur toh. Ini ada, saya dulu ikut taekwondo, Mas. Kompetisi, saya punya temen ini ditendang terus kepalanya diem. Taekwondo, diem. Baru tengah-tengah tendang yang ketiga, emosi dia mulai. Begitu emosi kan pakai poin-poin, wes peteng, Mas. Juwoto sih gawe wis gak pakai jurus deh. Karena apa? Padahal tidak boleh kan? Tinju, nek emosi dijotosi terus kena terus dibalas dengkulnya main, tidak boleh kan? Karena emosi. Karena orang emosi itu tidak bisa dipakai. Hujahnya pun tidak bisa dipakai, pendapatnya pun tidak bisa dipakai orang emosi itu. Bahkan para ulama mengatakan ketika seorang lelaki menjatuhkan talak dalam keadaan emosi, dianggap orang itu seperti mabuk. Ada gil yang mengatakan demikian. Saking emosi tidak boleh dipakai pendapatnya. Oh niki pun dalu niki ngatos jam pinten niki Pak. Ampun monggo. Mas jam pinten biasane, Pan? Jam pinten? Iki pun dalu mesake panjenengan iki. Jam pinten biasane, Mbak? 10. Iya, jam 10 15 menit. Maka Hasan bin Tsabit kembali pada Nabi Muhammad. Mengatakan wa ajmalu min kalam taraqatu aini. Tidak pernah mata ini memandang sesosok makhluk yang indah seperti dirimu ini ya Rasulullah. Wa atyabu min kalam dalitin nisa'u. Engkau adalah seorang anak yang paling indah, yang paling baik yang pernah dilahirkan dari rahim seorang wanita. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin. Engkau diciptakan ini tidak ada aibnya sama sekali, tidak ada celahnya. Ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Kaya-kaya awake Kanjeng Nabi niku request, aku pengen irunge ngeten, motone ngeten iki persis. Lambene halus, jeri-jeri. Kanjeng Nabi niku jeri-jeri luar biasa. Lebar-lebar. Dahinya lebar, pundaknya lebar, dadanya lebar. Perutnya tidak berotot tapi bagus. Istilahnya nek bosone niku kan enten apa niku nek dalam dunia fitness niku enten bodybuilder, enten setunggalin apa? Body fit. Body fit itu Kanjeng Nabi yang body fit. Pas di sawang penak. Jenengan nyawang Mbak, saya mentekol Mbak. Ini kaya boto awak ini kemana. Ini awak pokok kas jarane. Awak mentekol atas kabeh niki kata. Kanjeng Nabi tidak badannya bagus. Yang mentekol itu Sayyidina Umar. Kalau Sayyidina Ali buncit. Lah mira ampun kaget. Habaib kata sing buncit-buncit niku nggih. Simbahe pun ada buncit masalahnya, Pak. Sayyidina Ali buncit. Tapi Sayyidina Ali dan Sayyidina Umar aqwas sahabah, min aqwas sahabah, termasuk para sahabat yang paling kuat. Dua orang paling kuat, Umar dan Ali. Kalau sahabat Abu Bakar, sahabat Utsman, kalau sholat witir habis sholat isya, kalau Sayyidina Ali dan Sayyidina Umar tengah malam kalau sholat. Beda. Karena memang beliau pribadi yang kuat. Tiap malam tidak pernah tidur dua orangnya. Sayyidina Umar, Sayyidina Ali tidak pernah tidur. Keliling. Nek bosone tiyang mriki blusukan. Dan blusukan bawa beras. Sayyidina Ali wafat dengan meninggalkan hutang yang sangat banyak. Sayyidina Hasan pun kaget. Yang nagih tukang gandum. Tukang gandum mengatakan, "Ya Hasan, saya pernah dapat wasiat dari abamu kalau nanti meninggal suruh bayar hutangnya sama Hasan." Kaget Sayyidina Hasan. Dibilang, rumah kami tidak pernah makan gandum. Sayyidina Ali ini setiap Jumat sore mengadakan hidangan makan buat orang-orang fakir. Tapi beliau tidak makan. Beliau di tanah, di sawah. Beliau menanam di pohon kurmanya, di kebun kurmanya. Beliau tidak makan. Tapi ngundang orang-orang banyak setiap hari. Sampai utangnya banyak. Baru tahu Sayyidina Hasan ketika wafat dimandikan jenazahnya Ali bin Abi Thalib, di pundaknya itu ada bekas luka, kayak luka yang sudah biasa dipakai setiap hari dibawa.
ternyata luka apa ini? Setiap hari memikul napa niki gandum diantarkan ke rumah fuqara masakin. Setelah wafatnya Ali bin Abi Thalib, di Mekah semakin banyak orang-orang fuqara dan masakin. Di Madinah semakin banyak fuqara wal masakin. Baru tahu setiap malam yang antari makanan ini Ali bin Abi Thalib. Bahagia. Niku para sahabat niku. Hebatipun para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, mira berhubung niki Maulid kurang elok nek mboten bahas Kanjeng Nabi lebih detail ya. Niki masih ada waktu 10 menit, saya ingin sedikit menyampaikan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dawuhipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau ngendika adibu auladakum salasa khisal. Yang pertama hubbi nabikum, cinta kepada Nabi. Jenengan pun tresno mboten niki Mas kali Kanjeng Nabi. Tresno Mas. Pun apal berarti Mas profil Kanjeng Nabi. Pun apal nggih insyaallah nggih. Pun apal. Mbak apal Mbak profil Kanjeng Nabi Mbak. Jenengan apal pun di Kanjeng Nabi napa niku sing McD mbiyen niku rame band Korea apa namanya? Apa? Lah yo WTS apa? Oh BTS. Kok yo iso-iso niku kula niku majang buka OLX. Gelas bekas foto BTS, ya ilaha illallah. Jenengan nek BTS apal Mbak? BTS sinten wae? Mboten. Mboten apal, alhamdulillah putih solehah niki. Nek mas-mas iki apal Blackpink mboten Mas jenengan. Blackpink ya Allah. Jenengan wajib apale Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau mengidolakan wanita ya Sayyidah Aisyah, Sayyidah Fatimah. Wajib mengidolakan seperti itu. Bagata. Hubbi nabikum, cinta pada nabimu. Maka kalau cinta sama Nabi harus mengenal Nabi Muhammad. Saking pundi pertama sakit saking maulid, maus maulid Barzanji. Pripun sirahe Kanjeng Nabi SAW dirangkum oleh Syekh Ja'far Al-Barzanji dengan sedemikian rupa. Jenengan iki pun dikemas kali Syekh Ja'far. Kepenak mboten niki? Kepenak sangat niki. Pun dikemas kali Syekh Ja'far. Oh, manakibun Kanjeng Nabi. Niki manakib. Bagaimana lahir? Wulida makhtunan makhulan maktu as-surah. Wa hina baraza sallallahu alaihi wasallam min bani ummihi baraza rafi'an darfahu ila as-sama mu'miyan bidzalika anna lahu syarafan ala majduhu was-sama. Kanjeng Nabi itu lahir dalam keadaan makhtunan pun dihitan, makhulan pun celaan sing dadari sapa niki? Makhulan maktu asurah, terputus tali pusarnya, terlahir dalam keadaan sujud. Sujud terlahir. Kalau tak seling Jamuro tahun kapan niki? Mbah, Abah Thaifur teng mriki. Tahun kapan niku Pak Syaful? Mendang ya. Jamuro teng mriki. Ini luar biasa. Abah Thaifur menceritakan bagaimana Sayyidina Abdullah ketika masih lajang ya. Gantengnya luar biasa Abdullah niki. Sampai-sampai pernah seorang wanita dari ahli kitab melihat Sayyidina Abdullah ini, dilihat dari atas sampai bawah. Dia melihat ada sesuatu yang hebat, yang berbeda di dalam diri Sayyidina Abdullah. Baru pertama ketemu langsung ngomong, wahai lelaki, siapa namamu? Saya Abdullah. Wahai Abdullah, mau tidak malam ini kamu tidur dengan saya kasih hadiah 400 ekor unta betina. Ketemu Sayyidina Abdullah. Ini ku nek jenengan tawari wong wedok ayu dhuwur putih Mas. Nek kula istikharose Mbak. Lo ayu dhuwur gede ayu iki. Gede dhuwur ayu pinter iki. Mau enggak kamu? Wis ora dibayar sisan. Iki bonus banget nih kita. Bayangke mboten saged jenengan. Tak kepikiran iki luar biasa. Ditawari seperti ini. Apa jawaban Sayyidina Abdullah? Tidak, saya tidak mau. Ditolak langsung mentah-mentah tanpa mikir dua kali. Nasab Nabi Muhammad SAW ke atas suci, semuanya bersih, tidak ada pezina, tidak ada pemabuk, tidak ada orang-orang yang kotor, bersih semuanya. Nah, Sayyidina Abdullah ini kalau lewat para gadis ngintip di balik layar, balik tabir. Ya Allah gantengnya, ya Allah, Allahumma dadi bojoku ya Allah. Ganteng imut ginuk-ginuk misalnya ngene iki. Ganteng Sayyidina Abdullah niki.
Itu usia 18 tahun itu, 17 18 tahun. Ganteng banget Sayyidina Abdullah. Iki jenengan-jenengan itu masih ganteng banget. Tapi nggak ganteng Sayyidina Abdullah. Bapak ibu Kanjeng Nabi kok pasti lebih ganteng lah. Jelas, ganteng betul. Ini subhanallah ya. Bagaimana proses Allah menjaga min sulbi Adam wa Nuhin wa Ibrahim ila Ismail sampai Abdul Muthalib sampai Abdullah. Allah Ta'ala menjaga dari sulbi ini Kanjeng Nabi ini sang Nabi Adam ngantos Sayyidina Abdullah. Semuanya pria soleh dan semuanya hampir mati dan diselamatkan Allah Ta'ala. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar. Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar oleh apinya Namrud. Dibakar dan apinya menjadi dingin dan menyelamatkan. Maka Dr. Muhammad Abduh Yamani mengatakan, sesungguhnya seandainya Ibrahim tidak meminta pertolongan kepada Allah, niscaya Ibrahim tetap diselamatkan oleh Allah karena di dalam sulbinya terdapat Nur Muhammad SAW. Diselamatkan pasti sama Allah Ta'ala karena ada nurnya Nabi Muhammad SAW. Dahsyat nih, dijaga betul sama Allah. Nabi Ibrahim itu diriwayatkan sampai menikahi 300 wanita. Tidak bisa punya anak. Jadi terdirnya Nabi Ismail itu harus lahir dari rahimnya Siti Hajar. Sudah diskenario sama Allah Ta'ala. 300 wanita dinikahi, tidak bisa punya anak. Baru nikah, saya punya anak sampai Sayyidina Abdullah. Gantengnya luar biasa. Jenengan mbak-mbak nek nyawar Ariel Noah loh. Rasanya kan. Heboh. Heboh banget sudah nawar. Apa meneh lek minho nek ngene. Lek. Foto. Wajah-wajah tenan. Enggak wajahane kan nyawang ganteng. Nek mas-mas jenengan nyawang Nela Karisma napa. Ngerti mboten Mas? Ngerti mboten iki? Kertas Mas. Kertas. Lho santri kok kertas Nela Karisma piye? Ketoke nyambi dangdutan jenengan iki. Agak. Ganteng. Para gadis histeris. Lalu terdengar kabar Sayyidina Abdullah meminang Siti Aminah. Setelah dipinang, lupa saya kalau tidak salah 700 wanita meninggal karena patah hati. Sangar ya. Pulau niki ngertos napa enten konser napa niku. Lupa itu saya lihat ada yang pingsan-pingsan. Oh Michael Jackson. Konser itu Alkit niku lho. Alkit buatan Michael Jackson Cak Sodik niku. Krungu swarane gendang. Nah niku nek Alkit. Ini sampai pingsan-pingsan tapi tidak nemukan yang mati karena patah hati. Berarti gantengnya kayak apa nih Sayyidina Abdullah? Gantengnya luar biasa. Jangan punya anak kasih nama Abdullah. Ganteng insyaallah. Nek masih kurang ganteng tambahi Haidar. Gak usah ngerti toh Mas. Maka setelah terdengar itu patah hati para gadis. Lalu berkumpullah Sayyidina Abdullah di malam pertama dengan Sayyidah Aminah. Besoknya mulai daya tarik Sayyidina Abdullah hilang. Jangan-jangan aku nyawang Sayyidina Abdullah kok biasa ya, serak menarik mulai. Jadi beliau juga kerosok orang-orang biasa. Lalu berjumpa dengan seorang wanita yang kemarin yang nawari 400 ekor unta betina. Ditanyai, wahai wanita, ya fulana, sekarang masih mau nggak tidur sama saya? Ini bukan berubah pikiran loh ya, bukan, cuma ngetes. Dijawab tidak mau. Ditanya, kenapa nak mau kok kemarin mau? Lah wingi tak sawang teko dhuwur nganti ngisor. Saya melihat di dalam dirimu ada nur nubuah. Karena saya ahlul kitab, saya biasa baca Taurat, saya biasa Injil.
Saya tahu ada nur nubuah dalam dirimu dan saya pengen nur tersebut pindah ke dalam rahim saya dan saya punya anak seorang nabi. Ternyata sekarang saya lihat nurnya sudah nggak ada, sudah hilang. Oh, baru tahu Sayyidina Abdullah. Maka Sayyidah Aminah, istri Sayyidina Abdullah adalah wanita tercantik terbaik di zamannya. Jadi mustahil orang tua Nabi ada di neraka, mustahil. Bisa ngomong bapak ibu Nabi neraka wi wonge ning neraka tenan wi. Insyaallah riwe. Ora pawakan mlebu surga niki, kurang ajar. Wong tuane Nabi. Orang tua Nabi dibilang neraka, kurang ajar ini, sul adab ini. Sul adab kok sama Nabi Muhammad SAW. Kurang ajar banget ini. Orang tua Nabi pasti di surga. Pasti di surga orang tua Nabi. Tidak mungkin orang tua Nabi neraka. Maka Sayyidah Aminah adalah wanita terbaik ketika itu dipilih untuk dititipkan rahimnya. Karena tidak mungkin dipilih wanita yang sampai muncul Nabi Muhammad kecuali at-tahirah, wanita yang suci. Begitu sulbinya Rasulullah SAW, nur Rasulullah pindah ke dalam perut Sayyidah Aminah, ila batniha, baru Sayyidah Aminah tambah semakin cantik. Luar biasa menarik. Menarik, semua orang terpana melihat Sayyidah Aminah. Hamlan khafifan la tajidu lahu thiqala wa la tashku minhu alaman wala ilalah. Hamil Kanjeng Nabi niku awake enteng, maraton nggih saged. Saking enteng ini, ringan betul badannya. Hamlan khafifan la tajidu lahu thiqala, tidak pernah merasakan berat. Jadi Kanjeng Nabi di perut orang tua sudah tidak menyusahkan. Ini awake dhewe jajal. Wah, yang weteng wong tua jejak-jejak. Pak, anakmu jejak-jejak. Wah, ini anak saya pemain bola. Jebule gede jadi wasit mesake. Pengen pemain bola, gede jadi wasit. Mending wasit ya timbang komentator. Kemudian apa lagi? Bapaknya dengarkan musik. Terus anaknya itu langsung joget-joget. Pak, anakmu jejak-jejak kurung musik. Ini bapak yang musisi nih. Sesuk bakul son nyetel son yang pojokan. Bapaknya tiwas confident, pede banget iki. Anakku musisi jebule nyetel son anakku. Karepe piye ki anak ini iki? Kan biasanya sering gitu ya, sering gitu. Tapi kalau anaknya sering diputarkan Al-Quran, insya Allah jadi seorang hafidhin hafidhat. Jika Al-Quran istimewa Al-Quran. Jadi kadang ada orang bilang toh, ben anak pinter pasang nopo niku orkestra apa? Napa namanya? Orkestra nggih. Yang pakai apa jenenge? Ornamen apa? Ornamen toh. Apa? Wis kuwi lah pokoknya lah. Kok bingung kamu jelasnya. Pokoknya yang ada gini-gininya loh. Ada biolanya, ada ini. Itu biar anaknya pinter. Salah, anaknya mau pinter dengarkan Quran. Ibunya fokusnya anaknya bagus, mau surat Yusuf terus. Ben anaknya bagus surat Yusuf. Baca surat Muhammad, bagus, pinter, alim, komplit malah. Betul tidak? Lebih komplit. Ampun keliru surat jin malah. Metu rambutnya di tengah lagi. Nang, orang metu-metu digosok nang, metu. Jadi jin mangkene iki. Wah, kata bangsa jin anaknya nanti jangan salah baca surat ya Pak ya, hati-hati. Napa meneh mau surat At-Taubah. Mesake pakai anaknya. Wah, kata. Jadi hamlan khafifan la tajlu thiqala wa la tashku minhu alaman wala ilalah. Tidak pernah mengeluh sakit ketika membawa Nabi Muhammad SAW. Biasanya ibu-ibu nek meteng niku ngapunten. Cekelan boyoke terus. Pak, mang pandhat ki banyu putih, Pak. Pak sirahe ngeluh, Pak. Pak dedeke kepengin seblak. Iki sing pengen mboke anake. Iki kedok. Pak dedeke pengen iPhone 13 Pro. Wah, ngejak susah ki dedeke iki. Pak pengen laptop spek gaming, Pak iki, Pak.
Core i7 VGA-ne ati Radeon Pak nopo Nvidia GeForce Pak iki sing pengen mboke apa anake iki pengennya macam-macam. Saya tuh waktu pengantin baru dulu istri saya ini sempat ngidam tapi ngidamnya nganyelke. Jadi ketika lihat muka saya mau muntah, saya kalau masuk kamar tiba-tiba keluar, saya keluar. Terus dia WA, jangan masuk kamar. Ya wis ra apa-apa. Pisan tak nengke. Yang kedua saya masuk lagi, keluar, muntah meneh. Ya wis ra apa-apa tak nengke. Itu di chat, kamu masuknya kalau saya sudah tidur aja. Ya wis. Sesuk tangi turu noleh, tangi turu biasa. Saya suruh tidur di mana? Masa suruh tidur di luar. Tangi turu nolehnya aku. Keluar. Tak bisi. Ngono ne aku golek bojone. Langsung mau muntah enggak? Enggak. Diempet langsung. Terus saya bilang, aku masuk kamar ya. Aku di pariwi terus. Pengen muntah ya. Nek pengen muntah aku rapi nih. Jadi takut dia kata. Jadi begitulah istri zaman sekarang. Kata. Pernah dulu dia ngidam 1:30 malam saya dibanguni. Aku pengen bubur ayam tapi tumbasnya yang condet. Aduh yang Jakarta tumbasnya 1:30 bengi loh gitu. Ki bojo kok ngazab tenan gitu. Memang betul inna azabila syadid. Ngazab tenan iki 1:30 bengi loh. Gugah pengen bubur ayam tumbasnya yang condet. Tak pesen kayak GoFood weh. GoFoodnya pegel-pegel. Wah kata. Jadi beginilah beda. Sayyidah Aminah itu tidak pernah mengeluh sakit sama sekali, enteng. Berhubung pun jam 10 ini pun cekap ya insyaallah ya. Lanjut apa mboten niki? Niki Mas ngantuk nih Mas. Pun ngantuk dereng Mas. Ampun, sing sampun Pak Saiful malah niki. Ya pun cekap nggih. Insyaallah disambung di lain waktu nanti kita dudukan khusus dudukan ampun formal ngeten lenggah santai mawon kalian jenengan kula pengen istifadah saking panjenengan nggih pengen ngambil faedahnya dari ahli Al-Qur'an nggih sapa ngerti kecipratan barokah panjenengan kula amin Allahumma amin. Semoga Allah taala menjadikan kita tergolong umat Nabi Muhammad yang dicintai oleh Nabi Muhammad, dibanggakan oleh Nabi Muhammad, dan semoga Allah taala mengampuni semua dosa-dosa kita. Allah taala membersihkan hati kita, memberikan kepada kita nur kenabian yaitu dengan berupa rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, dan dijadikan kita jadi pribadi yang cinta kepada Nabi Muhammad serta dicintai oleh Nabi Muhammad. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa kita, mengabulkan semua hajat kita, dan mengampuni semua yang sakit di antara kita. Apabila ada yang belum punya jodoh, semoga segera diberikan jodoh oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada yang punya hutang, semoga Allah taala segera lunaskan, dan semoga Allah taala permudahkan segala urusan dunia, urusan akhirat, urusan ilmunya, urusan agamanya. Dan bagi yang ingin menghafalkan Al-Quran, semoga Allah Ta'ala berikan kemudahan dalam menghafalkan, dan semoga Allah menjaga hafalannya, dan semoga Allah melindungi para santri-santri Masjid Agung wabil khusus, dan semoga Allah Ta'ala menjaga usia guru-guru kita, pengurus-pengurus masjid wabil khusus Kiai Muhtaram. Semoga Allah Ta'ala menjaga usia dalam keadaan sehat walafiat. Allah Ta'ala mengampuni semua dosanya, mengangkat derajatnya, dan semoga menjadikan seluruh santri-santri yang bermanfaat khususnya di bumi Indonesia ini menjadi santri yang berkualitas, santri yang berkompeten. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengakhiri usia kita semua dalam keadaan husnul khatimah indal maut, ba'dul umur fi ta'atil warida fi khairin wa lutfin wa afiyah wa salamah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi alamin. Sedaya lepat kula nyuwun pangapunten. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.